أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير خلقه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat pada siang hari ini, izinkan khatib berwasiat dengan kerendahan hati khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan berbekal takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala jalan urusan kita. Karena hanya dengan berbekal takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Karena hanya dengan berbekal takwa, Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menurunkan bala ataupun bencana musibahnya kepada kampung kita umumnya dan khususnya kepada keluarga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, janganlah sampai kita wafat, kata Allah, janganlah sampai kita mati, janganlah sampai kita meninggalkan alam dunia ini nanti kecuali dalam keadaan takwa, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, didapatkan hadis ini dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ahlul Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Surga yang rindu kepada kita, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Surga yang rindu kepada kita. Analoginya umpama ketika kita sedang bekerja, jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari istri, atau kita sedang berada di jauh dari keluarga atau orang terdekat kita, tiba-tiba di tengah perjalanan kita jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, mendapatkan kabar kita dari istri dan anak-anak kita bahwa kita sedang dirindukan oleh mereka, bahwa kita sedang dirindukan oleh orang-orang tercinta kita. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita. Lalu bagaimana kalau surga yang rindu kepada kita? Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya melainkan surga, apapun yang ada di dalamnya. Lalu siapa golongan manusia yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengaji ataupun mengkaji Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup buat kita orang beriman. Jangankan kita membaca, jangankan kita mengaji ataupun mengkaji, menyentuh Al-Quran saja sebagai bentuk penghormatan, insya Allah sudah bernilai ibadah. Terlebih-lebih ketika kita meniatkan ibadah kita untuk membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran sudah terbebas dari hadas, sudah bersuci, menggunakan wudhu dan seterusnya. Berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada hambanya bagi orang yang suka mengamalkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun."
Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan dia dengan sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan itu akan Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Lalu Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, kata Nabi, satu huruf. Walakin, akan tetapi, al alif harfun, wal lam harfun, dan mim harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja, sudah 3 rahmat, 30 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membacanya satu lembar? Bagaimana kalau kita membacanya satu ain, satu juz? Apalagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran. Berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bagi orang yang senantiasa mengamalkan ataupun membaca Al-Quran di dalam kehidupannya. Terlebih Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengatakan kepada kita, la sahat qulubana lama sami'at sinal Quran. Orang yang hatinya selamat, kata Sayyidina Utsman, orang yang hatinya bersih, ciri-cirinya adalah orang yang suka mengamalkan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga tutur katanya. Suatu saat Luqmanul Hakim pernah dipanggil oleh tuannya. Wahai Luqmanul Hakim, baik tuan, kesini kamu. Coba aku perintahkan kau untuk mengambil ataupun kau menyembelih 1 ekor kambing. Dari bagian 1 ekor kambing tersebut lalu kau potong, kau sembelih, kau ambil bagian mana dari bagian 1 ekor kambing tersebut yang paling terbaik dari tubuh bagian 1 ekor kambing tersebut. Lalu disembelih oleh Luqmanul Hakim, diberikan kepada rajanya bagian yang paling terbaik adalah lidahnya. Kemudian rajanya memerintahkan lagi, wahai Luqmanul Hakim, coba aku perintahkan kau untuk mengambil ataupun menyembelih 1 ekor kambing lagi. Lalu kau sembelih, kau ambil bagian mana dari bagian 1 tubuh ekor kambing tersebut yang paling terburuk dan terjelek dari bagian 1 ekor kambing tersebut. Lalu disembelihlah 1 ekor kambing tersebut, diambillah bagian yang terburuk ataupun terjelek, yaitu bagian lidahnya. Rajanya bertanya kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan kau untuk mengambil bagian yang terbaik, kau kasih saya lidahnya. Aku perintahkan kau untuk mengambil bagian yang terburuk, kau kasih saya lidahnya. Ini ada apa? Luqmanul Hakim pun mengatakan, wahai raja, ini adalah perumpamaan, analogi. Manusia, apabila dia bisa menjaga lidahnya, apabila dia bisa menjaga perkataannya, apabila dia bisa menjaga tutur katanya, maka dia akan menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga akan baik di sisi manusia. Begitupun sebaliknya, apabila manusia dia tidak bisa menjaga tutur katanya, dia tidak bisa menjaga perkataannya, dia tidak bisa menjaga lidahnya, maka dia akan menjadi manusia yang paling buruk di mata Allah maupun buruk di mata sesama umat manusia. Baik atau tidaknya seseorang diukur dari bagaimana lidahnya, baik atau tidaknya seseorang diukur dari bagaimana perkataannya, baik atau tidaknya seseorang diukur dari bagaimana lisannya. Makanya wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, siapapun dia. Tak kenal itu apapun hak agamanya, sukunya, selagi dia makhluk Allah membutuhkan bantuan kita, kita sesama umat manusia, hamba Allah, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih ketika kita memberikan makan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang soleh, lalu makanan itu akan dijadikan dia sebagai tenaga, energi di dalam tubuh dia, lalu dipakai untuk ibadah, maka berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita, bagi kita yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang bertakwa dan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat terakhir, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wasomnya Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Tadi malam kita sudah memperingati malam nisfu Sya'ban.
Artinya sudah 2 minggu lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita persiapkan untuk kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan? Tanamkan di dalam jiwa kita, tanamkan di dalam prinsip kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang 2 minggu lagi ke depan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Anggap ini Ramadan yang akan datang, Ramadan yang terakhir yang Allah berikan buat kita. Kenapa? Kagak pernah ada jaminan di tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan lagi atau tidak. Tidak pernah ada jaminan di tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim hari raya Idul Fitri, ataukah kita sudah berada di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang Allah berikan buat kita, agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 ini harus berkesinambungan. Pertama, dia harus suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia harus bisa menjaga lisan, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, lalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka golongan orang tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di dalam khutbah yang singkat ini bisa menjadikan sebuah motivasi kita, bisa merefleksikan diri kita agar senantiasa kita bisa terus mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, agar senantiasa kita bisa terus berbuat baik, agar senantiasa kita bisa terus memperbaiki segala kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan kita sebagai golongan yang dimaksud la'allakum tattaqun, sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimu salata ala khairil khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadahu wa ta'lima wa ijlalan liqadrihi nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wardallahu man ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyid wa sabi nabiyyika ajma'in wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.